anak-anakku sekalian, kita akan membahas masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959, di mana di masa ini adalah awal perjalanan daripada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dan di sini Bapak akan menjelaskan di mana di masa ini terjadi penyimpangan. Penyimpangan artinya penolakan, tidak sepaham dengan NKRI, yaitu Pancasila yang sekarang kita laksanakan. Ya, salah satu bentuk penolakan terhadap Pancasila adalah penyimpangan terhadap Pancasila, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah pemimpin PKI tahun 1948, yaitu yang bernama Munawar Musso. Ya, Musso ini melakukan pemberontakan, ya, ingin mendirikan negara Soviet Indonesia. Ya, negara Soviet Indonesia, ya. Munawar Musso ini deklarasi di Madiun, ya, sebagai negara Soviet. Nah, ini. Ya, Musso adalah salah satu pemimpin PKI di awal tahun 1920-an. Dia adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis di Moskwa atau Moskow. Pada tahun 1925, beberapa orang pemimpin PKI membuat rencana untuk menghidupkan kembali partai ini pada tahun 1926. Meskipun ditentang oleh beberapa pemimpin PKI yang lain seperti Tan Malaka. Nah, pada tahun 1926, Musso menuju Singapura, di mana dia menerima perintah langsung dari Moskow untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan kapitalis Belanda. Nah, Musso dan pemimpin PKI lainnya, Alimin, ini pemimpin lainnya seperti Alimin, ya. Nah, ini Alimin termasuk pemimpin PKI ini. Kemudian berkunjung ke Moskow, bertemu dengan Stalin, dan menerima perintah untuk membatalkan pemberontakan dan membatasi kegiatan partai menjadi dalam bentuk agitasi dan propaganda dalam perlawanan nasional. Akan tetapi pikiran Musso berkata lain. Pada bulan November 1926 terjadi beberapa pemberontakan PKI di beberapa kota termasuk Batavia yang sekarang Jakarta. Tetapi pemberontakan itu dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda. Musso dan Alimin ditangkap. Ya, setelah keluar dari penjara, Musso pergi ke Moskow, tetapi kembali lagi ke Indonesia pada tahun 1935 untuk memaksakan barisan populer yang dipimpin oleh 7 anggota Kongres Komintern. Akan tetapi dia dipaksa untuk meninggalkan Indonesia dan kembali ke Uni Soviet pada tahun 1936. Musso atau Paul Musset, bernama lengkap Musso Munawar atau Munawar Musso, lahir di Kediri, Jawa Timur 1897, Madiun, Jawa Timur 31 Oktober 1948. Adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI pada era 1920-an dan dilanjutkan pada pemberontakan Madiun 1948. Nah, ini dia Munawar Musso, ya. Lahir tahun 1897, ya, sampai 1948, berakhir, ya, artinya meninggal tahun 48, ya. Pada 11 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1948, dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Pemberontakan terjadi di Madiun, Jawa Timur ketika beberapa militan PKI menolak untuk dilucuti. Pihak militer menyebutkan bahwa PKI memproklamasikan Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 dan mengangkat Musso sebagai presiden dan Amir Sarifuddin sebagai Perdana Menteri. Akan tetapi pemberontakan dapat dipadamkan oleh pihak militer pada tanggal 30 September 1948. Ya. Nah, ini pemberontakannya terjadi di Madiun, ya, dapat direbut oleh pihak militer, ya, yaitu TNI dari divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan sejumlah 36.000 orang dipenjarakan. Wah, luar biasa. Di antara yang terbunuh adalah Musso pada tanggal 31 Oktober, ya, ketika rombongannya bertemu dengan pasukan TNI yang membunuhnya. Setelah Madiun direbut tentara, Musso bersama Amir Sarifuddin dan pentolan PKI lain atau pemimpin PKI lain melarikan diri ke Ponorogo. Musso berselisih dengan Amir, ya, Amir Sarifuddin, dan memisahkan diri ke arah selatan dengan hanya dikawal 2 orang. Sementara Amir Sarifuddin melanjutkan ke Pacitan. Musso dan pengawalnya kabur dengan menaiki sebuah delman, sementara tentara mengejarnya. Dalam kejar-kejaran terjadi saling tembak hingga kuda delman tertembak. Nah, ini kuda delman yang dibawa oleh Musso, ya. Musso berlari dan bersembunyi di sebuah kamar mandi di sebuah pemandian umum. Nah, kemudian satu peleton tentara mengepung
dan kembali terjadi baku tembak. Nah, ketika keluar dari kamar mandi, Musa tertembak 2 kali. Wah, udah pasti meninggal nih. Mayatnya sempat dibawa ke rumah sakit Ponorogo untuk diawetkan sebelum kemudian dibakar. Ini maksudnya bukan diawetkan, ya divisum ya. Dan kemudian dibakar secara diam-diam supaya tidak disembah atau dipuja ya. Berikutnya adalah pemberontakan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau pendiri DITI, Gerakan DITI Jawa Barat. Nah, ini dia mendirikan Negara Islam Indonesia atau Darul Islam atau Rumah Islam ya, dikoordinasikan oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. NII di Jawa Barat berpusat di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kewedanan, Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, ini markasnya di Tasik, Jawa Barat ya. Kelompok yang dianggap radikal ini mengakui syariat Islam sebagai sumber hukum dan satu-satunya pedoman yang valid. Tujuan DI atau Darul Islam di Jawa Barat ini jadi tujuan utama gerakan serupa di seluruh Indonesia. Tujuan tersebut diantaranya itu mendirikan sebuah negara dengan dasar syariat Islam berupa Al-Quran dan hadis di wilayah Indonesia. Kemudian pemberontakan yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Tituler Tengku Muhammad Daud Bereh, pendiri DITI Aceh. Ya, lahir di Bereh, Mutiara, PD Aceh 17 September 1899. Meninggal di Banda Aceh tanggal 10 Juni 1987 pada umur 87 tahun. Akrab disapa Ayah Daud, adalah mantan gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan tokoh kontroversial yang populer di kalangan masyarakat Aceh. Ia melakukan pemberontakan kepada pemerintah dengan mendirikan NII akibat ketidakpuasannya atas pemerintahan Soekarno. Namanya kini diabadikan untuk sebuah jalan di Banda Aceh. Nah ini ya, ini seorang patriot tapi dia berontak ya, mendirikan DITI di Aceh. Kalian bisa lihat di situ penjelasannya. Ya, salah satu intinya yaitu dia memberontak karena kekecewaannya terhadap Presiden Soekarno pada saat itu. Ya. Terus juga dia kecewa karena ya Aceh dilebur ke dalam provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Dia tidak mau ya. Nah, bisa lihat penjelasannya. Ya. Kemudian ini lagi ya. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah, bernama lengkap Amir Fattah Wijaya Kusuma. Ya. Salah satu pimpinan Hizbullah Fisabilillah di daerah Besuki, Jawa Timur. Sebelumnya bergolaknya pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Nah, ketika perjanjian Renville ditandatangani oleh pihak Belanda dan Indonesia, maka semua kekuatan Republik diharuskan hijrah ke Jawa Tengah, termasuk Kesatuan Hizbullah dan Fisabilillah yang dipimpin pada tahun 1950. Ia memproklamirkan wilayahnya merupakan bagian daripada DITI Kartosuwiryo. Melalui operasi yang dilakukan oleh TNI untuk sementara waktu kekuatan mereka melemah, tetapi akibat ada pembelot, kekuatan DITI Amir Fattah kembali kuat. Sebagai dari sayap pemberontak, DITI beroperasi di daerah hutan pegunungan Dayeuhulur, ya, Dayeuhluhur, yang bentengnya berada di sebuah gunung bernama Karanggumantung. Tapi pada akhirnya pasukan Amir Fattah dapat ditaklukkan di perbatasan Pekalongan Banyumas. Nah ini dia, berikutnya pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar alias Haderi bin Umar alias Angli adalah seorang bekas Letnan 2 TNI yang kemudian memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian DITI Kartosuwiryo dengan pasukan yang dinamakan Kesatuan Rakyat yang tertindas. Ibnu Hajar menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan-tindakan pengacauan pada bulan Oktober 1950. Nah, ini ya, jadi DITI itu udah hebat juga ini. Ya, banyak anggota TNI yang memberontak ya. Nah, ini. Kalian bisa lihat penjelasannya di bagian bawah. Ya, ini dia yang terakhir, pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Abdul Kahar Mujakar tahun 1950 sampai 1965. Ya, pemberontakan dilatar belakangi dengan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kekecewaan tersebut membuat Kahar melakukan pemberontakan yang berlangsung kurang lebih selama 15 tahun. Wah, luar biasa lama ya. Semula Kahar Mujakar berontak karena banyak mantan anggota pejuang dalam Kesatuan Gerilya
Sulawesi Selatan atau KGSS yang dipimpinnya tidak diterima masuk TNI. Nah, ini dia kecewa karena pasukannya tidak diterima di TNI, tetapi banyak ex-Kenil dengan mudahnya masuk TNI. Nah, ini yang membuat dia kecewa, akhirnya berontak. Kenil itu adalah pasukan Belanda ya, pasukan Belanda yang sudah pasukan Belanda yang latar belakangnya adalah orang Indonesia pada saat itu. Nah, ini. Ya, demikian untuk penjelasan dua pemberontakan ya, PKI dan DITI. Untuk pemberontakan lain, silakan kalian bisa simak di catatan digital kalian dan di video sebelumnya ya, secara singkat. Nah, itu akan masuk ke dalam soal-soal ulangan. Mohon untuk aktif ya, mengecek semua materi yang sudah di-share ya, jangan berdiam diri karena ulangan minggu depan sangat penting. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.